Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa dengan saudara dalam doa pagi kita di dalam teduh. Saudara, saya berdoa kalau sepanjang minggu ini kita sedang bicara tentang beban ya. Saudara, saya berdoa kalau selama ini mungkin ada beban-beban yang tidak kita sadari, yang kita pikul saudara. Biar di sepanjang minggu ini kita belajar saudara untuk melepaskan saudara beban-beban yang tidak seharusnya kita lepaskan. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan. Saya percaya dalam setiap apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, yang senantiasa mengasihi kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur yang terbaik kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau layak terima yang terbaik dari kami. Engkau layak terima hormat kami, terima sembah kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami menaikkan pujian kami yang terbaik kepada Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian sembah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Kami berserah hanya kepada Engkau, ya Allah yang hidup, Juru Selamat kami, pribadi yang dapat kami andalkan, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami membuka hati kami, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini kita akan kembali masuk dalam seri renungan kita tentang beban ya saudara. Hari ini saya akan berikan judul renungan saya, lelah karena penilaian orang lain. Ya, kita akan bicara hari ini tentang lelah karena penilaian orang lain. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali gak sadar kalau secara perlahan-lahan ya mungkin hidup kita itu dikendalikan oleh apa kata orang. Ya, apa kata orang itu menjadi sangat penting sekali bagi banyak orang ya saudara. Dalam menjalani hari-harinya gitu ya saudara. Sehingga tanpa disadari hidup kita jadi dikendalikan oleh opini orang, oleh apa kata orang, oleh apa yang menurut orang lain baik. Bukan lagi oleh panggilan Tuhan, bukan lagi oleh kebenaran, tapi oleh opini orang lain. Dan hidup seperti itu adalah hidup yang sangat melelahkan saudara. Kenapa? Karena penilaian orang itu gak akan pernah berhenti saudara. Dan kita gak pernah bisa memuaskan semua orang. Itu sebabnya hari ini kita akan bicara tentang beban yang diakibatkan karena hidup kita dikendalikan oleh penilaian orang. Firman Tuhan dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-10. Saudara, Paulus menulis ini bukan berarti dia berkata bahwa kita jadi orang yang gak usah peduli sama apa kata orang. Gak usah peduli sama apa yang dilihat orang, bukan. Tapi ayat ini sedang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa, tidak boleh menjadikan manusia sebagai sumber identitas kita. Kita tidak boleh menjadikan apa kata orang menjadi sumber identitas dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hidup untuk menyenangkan semua orang, maka kita akan kehilangan arah. Ya saudara, kenapa banyak orang yang hidup sangat ditentukan oleh apa kata orang gitu ya. Kenapa banyak orang yang hidupnya sangat peduli sekali, sangat mementingkan sekali apa kata orang tentang hidupnya. Ada banyak faktor saudara, tapi hari ini saya mau bahas mungkin sejak kecil kita itu sudah terbiasa dinilai ya dalam tanda kutip saudara. Ada nilai di sekolah kita ya, mungkin ada orang-orang yang dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Mungkin ada orang yang sejak kecilnya sering sekali dikomentari tentang keadaan fisiknya ya saudara. Mungkin juga banyak di antara kita sering kali ditanya-tanya terus gitu saudara tentang karir, tentang pasangan hidup gitu ya saudara. Lalu ada juga mungkin standar sosial, media sosial, belum lagi dengan like dan komentar ya saudara ya yang ada di sosial media kita. Dan hal-hal itu mungkin tanpa kita sadari membentuk kita jadi orang yang sangat peduli banget dengan apa kata orang gitu ya. Bahkan bukan hanya berhenti sampai dipeduli, tapi hidup kita dikendalikan sama apa kata orang gitu. Seringkali hal-hal tersebut secara perlahan-lahan membuat kita akhirnya percaya ya saudara bahwa saya aman kalau saya diterima. Saya cukup kalau saya tidak dikritik. Saya berharga kalau saya dapat pujian gitu ya. Dan tanpa kita sadari akhirnya kita mulai hidup untuk apa kata orang. Kita mulai hidup dikendalikan oleh apa kata orang. Tanda bahwa kita sudah terjebak kepada penilaian ya saudara ya. Tanda bahwa hidup kita bergantung pada penilaian orang adalah ada banyak, saya mau coba sebutkan beberapa hal ya saudara. Tandanya adalah kita takut untuk membuat keputusan sendiri. Ya, kita jadi overthinking setelah kita berbicara. Kita mengubah diri supaya kita diterima. Kita takut mengecewakan orang. Takut berkata tidak gitu ya. Kita merasa hancur karena kritikan-kritikan kecil gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini ketika kita terjebak dalam penilaian orang atas hidup kita tidak lagi hidup dari identitas kita sesungguhnya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita hidup dari reaksi orang. Kenapa ini sangat melelahkan saudara ya? Karena penilaian orang itu tidak pernah stabil ya saudara. Hari ini mungkin kita dipuji, tapi besok kita bisa dikritik. Hari ini mungkin kita dianggap baik, tapi besok kita bisa dianggap kurang. Dan kalau kita menggantungkan nilai diri kita kepada opini orang, maka perasaan kita akan selalu naik turun saudara. Akan gak stabil gitu ya. Dan yang paling berbahaya akhirnya
kita lebih peduli apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Nah, hal ini yang gak boleh terjadi, saudara, dalam hidup kita. Kalau saudara bayangkan kita berjalan ya, sambil membawa sebuah cermin di depan wajah kita, cermin yang besar. Setiap langkah kita tidak melihat jalan, saudara, tapi kita cuma melihat bagaimana orang melihat kita. Gitu ya, karena kita membawa cermin. Akhirnya kita jadi lelah. Bukan karena jalannya yang terlalu jauh, tapi karena kita terus memantau apa kata orang tentang kita ya. Apa yang orang lain lihat dari saya ya, apa yang salah sama diri saya ya. Ada gak ya yang mungkin orang lain bisa kritik dari saya. Nah begitulah ketika kita hidup dari penilaian orang. Kita jadi lelah, bukan karena perjalanannya berat, bukan karena perjalanannya jauh, saudara. Tapi karena kita sibuk memikirkan apa kata orang tentang kita. Dan apa kata orang tentang kita kan itu adalah hal yang di luar kendali kita. Gak bisa kita kendalikan, itu yang menyebabkan kita akan jadi orang yang lelah. Hari ini kita perlu mengerti, saudara, bahwa kita tidak diciptakan untuk hidup dari tepuk tangan orang lain. Kita tidak diciptakan untuk hancur oleh karena kita dikritik. Dan kalau kita tidak tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kalau kita tidak mengerti identitas kita di dalam Tuhan, maka kita akan terus mencari jawabannya dari orang lain dan engkau gak akan pernah menemukan hal itu. Hari ini kalau ada di antara kita yang mungkin sedang lelah, saudara, lelah karena penilaian orang akan hidupmu. Kau capek mencoba menjadi versi apa yang orang lain mau. Kau capek dinilai. Kau capek mengharapkan pujian dari orang lain, capek memikirkan apa kata orang. Dan mungkin tanpa kau sadari, semakin hari pengaruh pendapat orang lain atas hidupmu jadi semakin besar. Tapi hari ini dengarkan, pendapat orang atas hidupmu bisa berubah. Tapi identitas dari Tuhan untukmu tidak akan pernah berubah. Orang lain bisa salah menilai engkau. Tapi Tuhan tidak pernah salah melihat hidupmu. Orang lain hanya melihat apa yang dari luar. Tapi Tuhan melihat hatimu. Hari ini hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tapi hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh apa kata orang. Oleh penilaian orang lain. Jangan biarkan hidupmu lebih peduli oleh apa kata orang dibandingkan apa kata Tuhan dalam hidupmu. Hari ini datang kepada Tuhan. Serahkan setiap bebanmu kepada Tuhan. Biar Dia bekerja di dalam hidupmu. Aku berserah. Hidupmu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain atas hidupmu. Pahami bahwa engkau tidak harus disukai semua orang. Engkau tidak harus dipahami semua orang. Bahkan engkau tidak harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Berhenti membiarkan penilaian orang berkuasa atas hidupmu. Bukan berarti engkau hidup sembarangan. Tapi hidupmu tidak lagi dikuasai oleh apa kata orang. Kau harus tetap taat, harus tetap setia, harus tetap mengandalkan Tuhan, harus tetap ikut apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Tapi penilaian orang tidak lagi berkuasa atas hidupmu.
penilaian orang tidak lagi menentukan hatimu. Tapi biarlah apa kata Tuhan itu menjadi yang terutama di dalam hidupmu. Hari ini engkau yang lelah karena penilaian orang lain, kau yang lelah harus memuaskan banyak orang, kau yang lelah karena engkau harus menampilkan dirimu yang mungkin dirasa sempurna di hadapan orang. Hari ini engkau bisa datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap bebanmu kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan menjamah engkau, mengizinkan Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagimu. Dan biar kau berkomitmen hari ini di hadapan Tuhan. Aku mau fokus sama apa kata Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak lagi mengizinkan penilaian orang punya kuasa atas hidupku, tapi biar hanya Tuhan saja yang berkuasa atas hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap umat-Mu yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, tidak lagi mau mengizinkan penilaian orang punya kuasa atas hidup mereka. Kau mampukan setiap mereka. Biar setiap mereka hanya fokus kepada apa kata Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tetap taat, setia, melakukan kehendak Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga dalam menjalani setiap hari kami tidak lagi fokus kepada penilaian orang. Kami tidak lagi fokus untuk menyenangkan orang. Tapi biar fokus kami berubah. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau peduli pada apa kata Tuhan tentang hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Biarlah hidup kami didapati berkenan kepadamu ya Tuhan. Mampukan setiap umat-Mu untuk hidup berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mampukan setiap mereka untuk menyadari bahwa identitas mereka di dalam Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa identitas mereka di dalam Tuhan tidak dipengaruhi oleh penilaian orang atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang indah mengingatkan kami, menguatkan kami dan menolong kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan di dalam kehidupan mereka. Untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap mereka yang bergumul dengan kondisi finansial mereka Tuhan. Mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Untuk bisa keluar dari setiap pergumulan yang sedang dialami. Untuk bisa menang atas setiap pergumulan yang mereka alami. Tuntun langkah mereka, pimpin langkah mereka. Bahkan bawa hidup mereka di dalam pertobatan setiap hari. Mau berdoa juga untuk setiap keluarga yang bergumul dengan relasi mereka, dengan kondisi keluarga mereka Tuhan. Mau berdoa pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang berharap kepada Tuhan, mau percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siap menjalani hari ini dengan penuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu didoakan, saudara ingin menyampaikan kesaksian, saudara boleh sampaikan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara, dan biar kesaksian setiap saudara jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam Teduh besok. Shalom. Aku berserah.